Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa, amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin berdiskusi, ingin membahas mengenai golongan orang yang menerima zakat, di mana hari ini kita masih dalam kondisi Ramadan dan sebentar lagi hari raya, di mana di situ ada satu ibadah di samping berpuasa, yaitu membayar zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan rukun daripada Islam, sehingga ketika seseorang tidak menunaikan zakat padahal dia mampu memenuhi syarat, maka hukumnya dosa besar. Namun ada beberapa permasalahan yang terjadi di sekitar kita mengenai golongan orang yang menerima zakat. Golongan orang yang menerima zakat sesuai dengan Al-Quran, yaitu ada 8 golongan, dan yang ingin kami bahas hanya satu golongan, yaitu tentang golongan fisabilillah. Fisabilillah ini ada yang memaknai secara umum, ada yang memaknai secara khusus. Memaknai secara umum maksudnya sabilillah adalah sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Apapun itu, misalnya membangun masjid, membangun jalan, membangun pesantren, membangun TPQ dan lain sebagainya. Bahkan sosok kiai, sosok ustadz, sosok tokoh yang ada di situ, padahal dia kaya, dia mampu, ini terjadi menerima zakat dengan alasan fi sabilillah, karena dimaknai secara umum. Ada yang memaknai secara khusus. Fi sabilillah yang dimaksud dengan Al-Quran itu, golongan orang yang menerima zakat adalah golongan orang yang berperang di jalan Allah. Orang berperang, orang berjihad, tidak dibayar oleh negara, dan ia berhak atau boleh menerima zakat. Maka pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin berdiskusi, membahas pemahaman tentang fisabilillah ini apakah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menjawab hal tersebut, Al-Fakir mempunyai satu referensi atau satu sumber yang insya Allah bisa dipercaya, yaitu kitab An-Nusus Al-Islamiyah fi raddi ala madhabil wahabiyah, yang dikarang oleh seorang ulama dari Nusantara, yaitu bernama Syekh Muhammad Faqih bin Abdul Jabbar. Kiai Muhammad Faqih bin Kiai Abdul Jabbar dari Mas Kumambang, Sidayu, Gresik, Jawa Timur. Ini merupakan salah satu tokoh yang ikut andil dalam pendirian organisasi Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia. Beliau mengarang satu kitab tentang landasan-landasan atau nas-nas atau dalil-dalil menentang faham-faham Wahabiyah. Di dalam kitab ini dibahas pemikiran-pemikiran terutama tentang zakat, pemikiran tentang zakat versi Ahlussunnah, versi Wahabiyah. Dan juga ada, kami punya cetakan yang seperti ini. Ini juga sama, An-Nusus Al-Islamiyah fi raddi ala madhabil wahabiyah. Dalam kitab ini insyaallah kami akan mengutip salah satu perbandingan pemikiran antara orang yang pengikut daripada ulama Muhammad bin Abdul Wahhab atau yang Al-Wahabi, dan juga kami akan mengutip dengan pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh kiai-kiai kita, kiai Ahlussunnah wal Jamaah yang bersandar sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekilas tentang pengarang daripada kitab An-Nusus ini. Secara nasab,
Kiai Muhammad Faqih bin Abdul Jabbar ini secara nasab dari ayah dan ibunya merupakan satu nasab yang mulia. Beliau dilahirkan di Gresik. Secara nasab daripada ayahnya itu sambung di sini dikatakan dalam kitab ini, karena abuhu mausulun nasab ila jalalati Sultan Hadi Wijaya. Dari segi ayah, jalur nasab Kiai Muhammad Faqih ini sambung pada Hadi Wijaya. Hadi Wijaya itu yang dikenal dengan Jaka Tingkir. Lah Jaka Tingkir itu ternyata yantasibu ila nasabi ahadi aulia itis'ah, sambung kepada salah satu wali songo yang ada di Indonesia, yaitu pada Sunan Giri menurut kitab ini. Jadi Muhammad Faqih itu secara nasab dari jalur ayah sambung kepada Hadi Wijaya atau Jaka Tingkir, nyambung kepada Sunan Giri. Kemudian jalur daripada ibunya juga merupakan nasab yang mulia, yaitu keturunan daripada Kiai Idris dari Kebon Dalem, Bojonegoro, Jawa Timur. Dari segi ayah dan ibu, beliau merupakan keturunan seorang ulama, seorang yang luar biasa. Maka wajar kalau beliau mempunyai karya yang luar biasa, mengkritisi daripada pemahaman-pemahaman yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dari segi keilmuan, sanad beliau ini juga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami bacakan sanad guru daripada Kiai Muhammad Faqih Mas Kumambang, yaitu murid daripada Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud At-Turmusi merupakan ulama Nusantara yang mempunyai karya luar biasa di Mekah. Syekh Mahfud At-Turmusi dinasibkan dengan Termasi, atau di Pacitan itu namanya Pondok Termas. Nah, itu At-Tarmasi. Kami bacakan sanad keilmuan daripada Kiai Muhammad Faqih, murid daripada Syekh Mahfud At-Tarmasi. Syekh Mahfud At-Tarmasi murid daripada Abu Bakar Syato. Abu Bakar Syato murid daripada Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan murid daripada Utsman bin Hasan Ad-Dimyati. Utsman bin Hasan Ad-Dimyati murid daripada Asy-Syarqawi. Asy-Syarqawi murid daripada Muhammad bin Salim Al-Hafani. Muhammad bin Salim Al-Hafani murid daripada Ahmad Al-Khalifi. Kemudian juga murid daripada Ahmad Basbishi. Kemudian murid daripada Ali Ibrahim Al-Halabi. Murid daripada Ali Az-Zayyadi. Murid daripada Ibni Hajar Al-Haytami. Murid daripada Zakaria Al-Ansari. Murid daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Murid daripada Ibnu Mulakin. Murid daripada Al-Jamal Al-Isnawi. Murid daripada Taqiyuddin As-Subki. Murid daripada Ibnu Rif'ah. Murid daripada Ibnu Daqiq Al-Aid. Murid daripada Izzuddin bin Abdissalam. Murid daripada Ibnu Asakir. Murid daripada Ibnu Muhammad An-Naisaburi. Murid daripada Ad-Damighani. Murid daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali murid daripada Imam Al-Haramain. Murid daripada Abdullah Al-Juwaini. Murid daripada Al-Qaffal As-Saghir. Murid daripada Abu Zaid Al-Marwazi. Murid daripada Abu Ishaq Al-Marwazi. Murid daripada Ibnu Suraij. Murid daripada Al-Anmati. Murid daripada Al-Muzani. Murid daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid daripada dari dua jalur. Yang pertama jalur Imam Malik. Imam Malik murid daripada Nafi. Nafi daripada murid daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar daripada Rasulullah SAW. Kemudian Imam Syafi'i dari jalur Khalid bin Muslim Az-Zanji. Murid daripada Muhammad bin Juraij. Murid daripada Atha bin Abi Rabbah. Murid daripada Ibni Abbas. Murid daripada Rasulullah SAW. Ini
sanad daripada guru-guru dari Kiai Muhammad Fakih bin Abdul Jabbar Mas Kumambang Gresik. Maka secara keilmuan insyaallah tidak diragukan lagi kebenarannya. Maka ketika kita mempunyai sumber yang bersanad sampai Rasulullah, maka kemungkinan kebenaran daripada keterangan itu jauh lebih besar daripada sumber yang tidak jelas dari mana sumbernya atau sanad daripada gurunya. Baik, di sini di dalam kitab ini mengenai bab zakat fitrah, ada beberapa pemikiran. Yang pertama, pemikiran pada bab fisabilillah. Karena pada bab ini yang sering terjadi perbedaan di sekitar kita. Sesuai dengan Al-Qur'an di surat At-Taubah ayat 9 ayat 60. Ayat 60 surat At-Taubah dikatakan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimul hakim. Sesungguhnya zakat itu, sedekah di sini diartikan zakat, hanya untuk orang yang fakir, golongan pertama. Yang kedua, wal masakin, orang yang miskin. Yang ketiga, wal amilin 'alaiha, orang-orang yang mengurus zakat tersebut atau yang dikenal amil. Wal mu'allafati qulubuhum, dan para mu'allaf. Wal gharimina, dan orang wal mu'allafati qulubuhum fir riqabi, dan para budak. Wal gharimin, dan orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, yang ketujuh fi sabilillah, wa ibnis sabil, dan ibnis sabil. Ini golongan orang yang menerima zakat, ada 8. Kami hanya membahas tentang fi sabilillah. Lah, menurut pemikiran daripada penganut Wahabiyah, ada seorang ulama yang bernama Jamaluddin Ad-Dimashqi, juga di sini juga dikatakan Imam Al-Qaffal, telah menukil pendapat ulama yang memaknai fisabilillah ini dengan secara umum. Beliau mengatakan fisabilillah itu adalah segala kemaslahatan atau kebajikan seperti pengkafanan jenazah dan pembangunan masjid. Ini memaknai secara umum. Ini Imam Al-Qaffal juga Jamaluddin Ad-Dimashqi memaknai al-fisabilillah ini dengan secara umum. Sehingga karena keumuman dari makna tersebut, maka zakat fitrah boleh ditasarrufkan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan musola, untuk pembangunan pondok pesantren, untuk pembangunan jalan, dan lain sebagainya. Ini menurut ulama yang sanadnya sampai kepada Muhammad bin Abdul Wahhab atau yang dikenal dengan Wahabiyah. Namun di sini Kiai Muhammad Fakih mengkritisi pendapat itu, sehingga menemukan beberapa gejala-gejala, menemukan beberapa kebodohan atau kelemahan daripada pendapat tersebut. Di sini Kiai Muhammad Fakih memberikan kritisan kepada pemikiran seorang ulama, yaitu Jamaluddin Ad-Dimashqi. Ini salah satu ulama yang menganut Muhammad bin Abdul Wahhab, juga menganut pemikiran Ibnu Taimiyah. Nah, di sini kita bahas pertama Jamaluddin berkata bahwa pengertian fisabilillah itu adalah makna umum
yang mana likulli tariqin mausulah ilallah ta'ala, likulli turuqin mausulah ilallah ta'ala, setiap jalan yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diambil daripada pemikiran Jamaluddin Ad-Dimashqi. Kemudian Kiai Muhammad Faqih mengkritisi bab ini atas pernyataan tersebut. Pertama, bahwa dalam fisabilillah ini ketika dimaknai secara umum seperti itu, sesuatu yang bisa sampai kepada Allah, maka seakan-akan ia mengabaikan golongan-golongan yang lain, di mana dalam Al-Quran ada 8 golongan. Ada fuqara, masakin, mu'allaf, budak, sabilillah, ibni sabil, wal gharimin, orang yang berhutang dan lain sebagainya. Itu ketika dimaknai secara umum maka seakan-akan mengabaikan golongan tersebut. Karena apa? Memberikan santunan kepada fuqara, masakin itu juga fisabilillah. Memberikan santunan kepada orang yang berhutang itu juga fisabilillah. Memberikan santunan kepada budak dan orang yang mu'alaf itu juga fisabilillah. Ketika sabilillah ini dimaknai secara umum, orang yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak perlu lagi Al-Quran itu mencantumkan 8 golongan ini. Maka dari pemikiran ini ada satu kesalahan, satu kecacatan, satu kelemahan. Ketika fisabilillah ini dimaknai secara umum, sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, maka golongan yang lain itu tidak perlu disebutkan oleh Al-Quran. Kenapa? Semuanya itu sudah tergolong fisabilillah. Lah kenapa di Al-Quran kok masih disebutkan satu persatu? Ada fuqara, masakin, amil, mu'alaf, budak, orang yang berhutang, sabilillah, ibni sabil. Kenapa disebutkan satu persatu sampai 8 golongan ini? Karena berarti fisabilillah ada makna khusus di situ. Makanya secara pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah, fisabilillah ini dimaknai orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa digaji oleh negara. Ini boleh untuk menerima zakat. Kemudian di situ ada juga kata innama. Innamas shaddaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhiril ayat. Kata-kata innama ini menurut kitab yang dikarang oleh Kiai Muhammad Faqih ini, itu seakan-akan memberikan makna nafi. Ma nafi seakan-akan maknanya begini, ma wa illa mas shadaqatu illa lil fuqara. Tidaklah zakat-zakat ini kecuali untuk orang fakir dan miskin sampai akhir ayat itu. Kata beliau, innama itu tafidu makna ma wa illa. Sehingga maknanya ayat ini seakan-akan dimaknai mas shadaqatu illa lil fuqara. Jadi innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin itu dimaknai mas shadaqatu illa, tidaklah zakat ini kecuali fuqara, masakin sampai ibnu sabil, sampai sabilillah tadi itu. Ketika dimaknai secara umum, fisabilillah ini secara umum, maka mengenyampingkan makna daripada innama yang ada di dalam ayat itu. Maka menghilangkan faedah daripada innama yang ada di dalam ayat itu. Maka pemikiran daripada ulama Jamaluddin Ad-Dimashqi ini menemukan satu kecacatan, satu kelemahan, sehingga tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang benar sabilillah ini adalah makna yang khusus, yakni makna orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dibayar oleh negara. Itu yang dimaksud dengan fisabilillah di dalam ayat tersebut. Kemudian pemikiran yang kedua, di mana Jamaluddin Ad-Dimashqi juga mengatakan anna sabilallahi laisa nassan fil jihad wala zahiran fihi.
Lafaz sabilillah ini bukanlah nas atau bukanlah sesuatu yang zahir, yang jelas, yang dimaknai dengan jihad fisabilillah. Jadi Jamaluddin Ad-Dimashqi memberikan kritikan, sabilillah ini adalah golongan yang tidak jelas maknanya khusus untuk berperang. Tidak ada penjelasan yang menjelaskan sabilillah ini orang yang berperang. Ini kata Jamaluddin Ad-Dimashqi. Di sini juga ada satu kelemahan pernyataan ini. Beliau Ad-Dimashqi ini lupa akan satu hadis yang menjelaskan tentang menyinggung tentang fisabilillah ini. Apa hadisnya? Itu ada suatu hadis yang dikatakan la tahillu shadaqatu li ghani illa khamsah. Tidak boleh zakat itu bagi orang yang mempunyai uang, yang mampu secara materi, kecuali ada 5. Jadi ada 5 golongan, meskipun kaya boleh menerima zakat. Dan salah satunya adalah orang yang berperang di jalan Allah. Orang yang berperang di jalan Allah adalah orang yang boleh menerima zakat meskipun kaya. Lah, ayat ini atau hadis ini menjelaskan bahwa orang yang berperang di jalan Allah itu adalah termasuk golongan orang yang boleh menerima zakat. Ini hadis yang menjelaskan daripada fisabilillah yang boleh menerima zakat. Nah, ketika dikatakan bahwa sabilillah ini tidak ada nasnya atau ada makna yang menunjukkan akan berperang, maka seakan-akan mengenyampingkan hadis ini. Tidak menggunakan hadis la tahillus shadaqatu li ghain illa khamsah. Ini pemikiran daripada Jamaluddin Ad-Dimashqi. Ditemukan beberapa kelemahan-kelemahannya. Kemudian Ad-Dimashqi ini juga pernah menyatakan Kemudian Ad-Dimashqi ini juga pernah mengatakan bahwa sesuatu yang umum itu dibiarkan dari makna keumumannya. Sehingga sabilillah ini kalau dimaknai umum, ya sudah dibiarkan umumnya seperti itu. Kalau sudah umum, ya dibiarkan makna umumnya tanpa perlu ada pencarian penjelasan berikutnya. Ini menurut pemikiran Ad-Dimashqi yang ada dalam kitab ini. Nah, dari pernyataan ini maka timbul keraguan-keraguan, timbul unek-unek, timbul kebodohan atau kelemahannya. Ketika menyatakan kalau sudah umum, ya udah umum begitu saja. Pertama, yang sudah disebutkan di awal tadi, ketika makna umum ini dibiarkan, maka mencakup semua golongan yang lainnya. Itu golongan fuqara, masakin, dan lain sebagainya. Ketika makna umum ini ditetapkan untuk makna umum tanpa ada pengkhususan, maka menghilangkan golongan-golongan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, lupa dengan makna innama. Innama ini yang diartikan tidaklah zakat kecuali golongan. Berarti seakan-akan dikhususkan 8 golongan ini. Ketika innama ini dipakai, maka golongan 8 ini termasuk golongan yang menerima zakat. Ketika innama ini tidak dipakai atau fisabilillah ini dimaknai umum, maka innama ini seakan-akan tidak berlaku lagi. Ini pemikiran-pemikiran daripada Jamaluddin Ad-Dimashqi. Maka perlu kita pahami pemikiran semacam ini, perlu kita tepis, perlu kita kritisi, bahwa
yang mengatakan fisabilillah ini hanya untuk dimaknai secara umum dalam zakat fitrah, itu pemikiran yang kurang tepat. Sehingga yang benar pemaknaan fisabilillah ini adalah fisabilillah ini dimaknai secara khusus, yakni orang yang berjihad melawan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih Jamaluddin Ad-Dimashqi ini? Menurut kitab ini, Jamaluddin Ad-Dimashqi itu adalah, kenapa kok kita tentang, kenapa kok kita kritisi pemikirannya? Karena menurut kitab ini ada 3 hal yang menjadi sorotan bagi kita, yang harus kita hindari. Alasan pertama, al-awwal mukhalafatuhu lil ummati al-arba'ah ashabil mahdahib fi musarrifiz zakati. Yang pertama, karena ulama atau Jamaluddin Ad-Dimashqi ini bertentangan dengan 4 madhab, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, yang mana memaknai dalam bab sabilillah ini adalah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sesuai pemikiran Jamaluddin Ad-Dimashqi ini sesuai dengan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Ini merupakan tokoh utama daripada kaum Wahabiyah. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kok kita harus menghindar daripada pemikiran Jamaluddin Ad-Dimashqi adalah tajwizuhul hudur ma'al mazamir wasima'iha. Karena Jamaluddin Ad-Dimashqi ini membolehkan menghadiri acara-acara musik dan mendengarkan seruling dan lain sebagainya. Ini bagi kaum Ahlussunnah wal Jamaah, sebagian mengatakan bahwa musik itu sesuatu yang haram, terutama seruling. Dan pendapat daripada Jamaluddin Ad-Dimashqi ini sesuai dengan pemikiran Mu'tazilah. Menurut Kiai Muhammad Faqih, Jamaluddin Ad-Dimashqi ini pemikirannya sesuai dengan kaum Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga, kenapa kok kita harus menghindari pemikiran Jamaluddin Ad-Dimashqi ini? Karena Jamaluddin Ad-Dimashqi ini sangat sering menukil pendapat-pendapat imam atau pemimpin aliran bid'ah, yaitu yang dimaksud adalah menukil pendapatnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Muhammad Abduh, dan juga menukil pendapat-pendapat Muhammad bin Abdul Wahhab. Kesimpulannya, dalam bab zakat fitrah ini pemikiran golongan Wahabiyah, salah satunya ulama Jamaluddin Ad-Dimashqi ini mengatakan fisabilillah dimaknai secara umum atau sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, apapun itu, bangun masjid, mushola, pesantren, dan lain sebagainya. Ini pemikiran golongan sebelah. Kemudian pemikiran daripada Ahlussunnah wal Jamaah yang disimpulkan oleh Kiai Muhammad Faqih bin Abdul Jabbar Mas Kumambang, Gresik, Jawa Timur, bahwa fisabilillah ini adalah golongan orang yang berperang di jalan Allah yang tidak dibayar oleh negara. Sehingga golongan itu meskipun kaya, meskipun mampu secara materi, boleh menerima zakat. Ini sesuai dengan hadis la tahillus shadaqah ligonin illa khamsa. Orang-orang yang kaya boleh, ada 5 golongan orang yang kaya yang boleh menerima zakat. Salah satunya adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keterangan ini menjadi referensi wawasan bagi kita. Al-Fakir di sini juga niat untuk berdiskusi, mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Ketika kami ada kesalahan, mohon dikoreksi juga demi menambah wawasan Al-Fakir. Mudah-mudahan kedepannya Al-Fakir bisa menambah manfaat yang lebih banyak lagi.
Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.